Pernahkah kalian mengalami masalah kecil di rumah dan malah berubah menjadi konflik besar? Siapa sih yang tidak pernah mengalami permasalahan dalam keluarga? Dari hal-hal sepele berubah menjadi masalah besar dan mengakibatkan pecahnya hubungan keluarga. Konflik adalah bagian yang tidak dapat dihindari dari dinamika keluarga. Oleh karena itu, kami membuat video ini untuk membahas sesuatu yang sangat penting namun sering diabaikan, yaitu cara terbaik penyelesaian masalah dalam keluarga. Permasalahan dalam keluarga bisa muncul dari berbagai hal, seperti perbedaan pendapat, kesalahpahaman, atau bahkan sekedar komunikasi. Langkah pertama untuk menyelesaikan masalah adalah dengan mengetahui akar permasalahannya. Memahami sumber permasalahan akan membantu kita menemukan solusi yang tepat. Setelah memahami sumber permasalahan, langkah selanjutnya adalah mencari titik temu. Dengan ditemukannya titik temu ini, akan didapat kesepakatan yang jelas. Terkadang konflik keluarga bisa terlalu kompleks untuk diselesaikan sendiri. Oleh karena itu, temukan apa yang paling cocok untuk keluarga kalian. Karena dengan hal tersebut, kita bisa menghindari berbagai permasalahan di masa depan. Berikut contoh kasus 1, yaitu keluarga Budi. Tahapan pengambilan keputusan keluarga Budi. Pertama, identifikasi masalah. Keluarga Budi sering kekurangan dana di minggu ketiga akibat pengeluaran tidak terencana, seperti makan di luar dan belanja impulsif. Kedua, pengumpulan informasi. Mereka menganalisis pengeluaran bulanan untuk mengidentifikasi pola pengeluaran dan kebutuhan prioritas seperti tagihan, pendidikan, dan tabungan. Ketiga, identifikasi alternatif solusi. Membuat anggaran bulanan, mengurangi makan di luar, dan mencatat pengeluaran harian. Keempat, evaluasi alternatif. Menimbang manfaat setiap solusi dan memastikan penerapannya realistis. Kelima, pengambilan keputusan. Memutuskan untuk membuat anggaran, mencatat pengeluaran, dan mengurangi pengeluaran tidak penting. Keenam, implementasi. Menyusun anggaran, mencatat pengeluaran, dan memantau realisasi anggaran secara berkala. Ketujuh, evaluasi hasil. Dalam 3 bulan, mereka menghemat 30% dari pengeluaran bulanan dan terus mengevaluasi strategi setiap bulan. Keluarga Budi mengalami tantangan keuangan yang umum terjadi. Setiap bulan, mereka selalu kesulitan memenuhi kebutuhan hingga akhir bulan. Pola pengeluaran yang tidak terkontrol, terutama kebijakan makan di luar dan pembelian impulsif, menjadi akar permasalahan. Mereka menyadari bahwa untuk mencapai stabilitas keuangan dibutuhkan pendekatan sistematis dan komitmen bersama. Budi dan istrinya pun mulai melakukan evaluasi mendalam terhadap pola keuangan keluarga. Setelah analisis menyeluruh, keluarga Budi mengembangkan strategi pengelolaan keuangan. Pertama, pencatatan detail setiap pengeluaran. Kedua, identifikasi pos-pos biaya yang tidak perlu. Ketiga, penyusunan anggaran bulanan yang realistis. Keempat, komitmen bersama untuk disiplin keuangan. Hasilnya cukup menggembirakan. Dalam 3 bulan pertama, mereka berhasil menghemat 30% pengeluaran bulanan. Komunikasi terbuka, pembagian peran, dan pendekatan rasional menjadi kunci keberhasilan mereka. Studi kasus ini menunjukkan bahwa dengan kesadaran dan strategi yang tepat, setiap keluarga dapat mengelola keuangan lebih baik. Berikut contoh kasus kedua, yaitu keluarga Dewi. Berikut adalah tahapan pengambilan keputusan yang disarankan untuk keluarga Dewi. Pertama, identifikasi masalah. Ketidakseimbangan tugas rumah tangga yang menyebabkan ibu merasa lelah dan tidak dihargai. Kedua, pengumpulan informasi. Mengamati tugas yang dilakukan masing-masing anggota keluarga dan berdiskusi terbuka tentang perasaan mereka. Ketiga, menganalisis pilihan. Menilai pilihan pembagian tugas, yaitu ayah mengurus pekerjaan berat, anak-anak merapikan kamar, ibu fokus pada memasak dan belanja. Keempat, menyusun alternatif. Menyusun beberapa alternatif pembagian tugas berdasarkan kemampuan dan waktu masing-masing anggota. Kelima, evaluasi alternatif. Membandingkan kelebihan dan kekurangan alternatif serta dampaknya terhadap keluarga. Keenam, pengambilan keputusan. Memilih pembagian tugas yang paling adil dan realistis setelah diskusi. Ketujuh, implementasi. Menerapkan pembagian tugas yang disepakati. Kedelapan, evaluasi dan penyesuaian. Mengevaluasi pembagian tugas setelah beberapa waktu dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Keluarga Dewi menghadapi tantangan umum dalam rumah tangga ketidakseimbangan pemberian tugas. Selama ini, hampir seluruh beban pekerja rumah tangga jatuh kepada ibu, menciptakan tekanan dan kelelahan yang tidak proporsional. Mereka menyadari bahwa situasi ini membutuhkan pendekatan sistematis dan kolaboratif. Bukan sekadar membagi tugas, tetapi membangun kesepahaman dan kerja sama di antara seluruh anggota keluarga.
Melalui komunikasi terbuka, keluarga Dewi mengembangkan strategi pembagian tugas yang adil. Pertama, identifikasi beban kerja yang tidak seimbang. Kedua, musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Ketiga, pembagian tugas sesuai kemampuan. Keempat, pelibatan anak-anak dalam tanggung jawab rumah. Hasilnya, terciptalah keseimbangan baru. Ibu tidak lagi menanggung beban sendirian, ayah aktif berkontribusi, dan anak-anak belajar bertanggung jawab. Pendekatan ini bukan sekedar pembagian tugas, tetapi juga proses pendidikan dan penguatan keluarga.